Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian anak-anak? Insyaallah bi khair, na'am. Insyaallah baik-baik saja. Selalu sehat, selalu semangat dan ceria. Tayyib. Ma dadarsunal ana? Apa pelajaran kita sekarang? Jawabannya apa? Iya, dijawab dengan Darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Pelajaran kita sekarang bahasa Arab. Nah, ini merupakan materi pertama ya di semester 1 ini. Nah, apa yang akan kita bahas dalam pelajaran bahasa Arab? Yaitu mengenai ismul isyarah ya. Ismul isyarah adalah kata tunjuk. Mungkin anak-anak sudah belajar di kelas sebelumnya ya. Masih ada yang ingat, lupa-lupa ingat. Nah, maka dari itu kita pelajari bersama kembali. Nah, untuk pengertian kata tunjuk itu sendiri, kata tunjuk adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu benda dari jarak dekat maupun jarak jauh. Jika jarak benda itu dekat, kita gunakan kata ini. Dan jika jarak benda jauh, kita gunakan kata itu. Jadi mudah ya anak-anak. Jika jarak benda itu dekat, kita gunakan kata tunjuk ini. Dan jarak benda itu jauh, kita gunakan kata itu. Maka, kata tunjuk bisa kita bagi dua. Ada ini dan itu. Nah, sekarang bagaimana pembahasan kata tunjuk dalam bahasa Arab? Nah, ini yang mau kita pelajari ya. Ba'daha. Jadi, kata tunjuk atau ismul isyarah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, hada dan hadihi. Ini. Kemudian yang kedua, dzalika, tilka. Artinya adalah itu. Jadi, setiap kata tunjuk itu mempunyai dua kata bahasa Arab. Kenapa bisa dua? Karena penggunaannya berbeda. Jadi, meskipun ada dua kata, tetapi ini memiliki arti yang sama. Hanya penggunaannya yang berbeda. Selanjutnya, kita bahas terlebih dahulu untuk kata tunjuk ini. Tadi terdiri menjadi dua kata. Ada hada dan hadihi. Nah, ini artinya. Jadi, hada adalah ini laki-laki dan hadihi ini perempuan. Nah, mengapa bisa seperti itu? Sekarang yuk kita bahas penggunaan dalam masing-masing kalimatnya. Yang pertama kita bahas dulu yang hada ya anak-anak. Hada artinya adalah ini laki-laki. Langsung ke contoh agar bisa lebih paham. Misalun, yang pertama, hada Ahmad. Yang kedua, hada Ibrahim. Yang ketiga, hada qalamun. Yang keempat, hada kursiyun. Nah, setelah kita baca contohnya, kita baca penggunaannya ya. Jadi penggunaannya ini untuk mudzakkar atau laki-laki dan kata benda yang tidak berakhiran tak marbutoh. Jadi tak marbutoh itu seperti ini. Ya, dibaca tun ya. Ada yang berbentuk seperti ini dan seperti ini. Kita lihat dari contoh ya. Yang pertama hadza Ahmad. Artinya adalah ini Ahmad. Iya pasti karena ini Ahmad nama laki-laki. Kemudian yang kedua hadza Ibrahim. Ini Ibrahim. Ibrahim adalah nama untuk laki-laki, maka kita gunakan hadza. Kemudian yang ketiga, hadza qalamun. Ini pulpen. Nah, kita lihat saja yang di akhir kata qalamun ini apakah tak marbutoh? Jika bukan, maka pasti kita gunakan yang hadza. Kemudian yang keempat sama, hadza kursiyun. Apakah di akhir kata ini ada tak marbutoh seperti bentuk ini dan ini? Tidak, maka kita gunakan hadza. Karena ini berakhiran ya, yang ini berakhiran mim.
Mudah ya anak-anak? Selanjutnya yang kedua, kita bahas yang hadihi ya. Hadihi artinya adalah ini perempuan. Langsung ke contoh, misalun. Yang pertama, hadihi Fatimah. Yang kedua, hadihi Maryam. Yang ketiga, hadihi kurrosatun. Yang keempat, hadihi saburotun. Sekarang penjelasan untuk penggunaannya yaitu untuk mu'annas ya atau perempuan. Dan kata benda yang berakhiran tak marbutoh. Nah, jadi ciri-cirinya seperti itu. Bentuk tak marbutoh ya. Nah, sekarang kita cek untuk nomor 1, hadihi Fatimah. Artinya adalah ini Fatimah. Nah, ini benar ya menggunakan hadihi karena Fatimah itu adalah nama perempuan. Selanjutnya yang kedua, hadihi Maryam. Ini Maryam. Mengapa menggunakan hadihi? Karena Maryam ini adalah nama perempuan. Maka kita gunakan kata tunjuk hadihi. Kemudian yang ketiga, hadihi kurrosatun. Nah, mengapa menggunakan hadihi? Ya, karena tun di sini adalah takmar butoh ya. Takmar butoh sama. Artinya adalah ini buku tulis. Kemudian yang keempat, hadihi saburotun. Ini papan tulis. Nah, apakah di belakangnya ada tak marbutoh? Ada. Iya, bentuknya sama. Nah, maka kita gunakan kata tunjuk hadihi. Selanjutnya, kita bahas kata tunjuk itu ya. Ada itu laki-laki dan itu perempuan. Itu laki-laki, dzalika, itu perempuan, tilka. Sekarang, yuk kita bahas penggunaan dalam masing-masing kalimatnya. Untuk dzalika atau itu laki-laki, pembahasannya langsung ke contoh ya. Misalun, yang pertama, dzalika Sulaimanu. Yang kedua, dzalika Yusufu. Dan yang ketiga, dzalika kitabun. Yang keempat, dzalika tilfazun. Nah, sekarang kita ke penjelasan dalam penggunaannya, yaitu untuk muzakkar atau laki-laki. Dan kata benda yang tidak berakhiran tak marbutoh, ya, bentuk tak marbutoh. Berarti ini sama-sama penjelasannya dengan hadza ya anak-anak. Jadi sama, yang untuk laki-laki dan yang tidak menggunakan tak marbutoh di akhir kata benda. Sama seperti ciri-ciri untuk hadza. Tetapi ini artinya adalah itu. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, dzalika Sulaiman, itu Sulaiman ya. Menggunakan dzalika karena Sulaiman adalah nama laki-laki. Kemudian yang kedua, dzalika Yusufu. Menggunakan dzalika karena Yusuf adalah nama laki-laki. Kemudian yang ketiga, dzalika kitabun. Nah, kitabun tidak ada tak marbutoh di akhir, maka menggunakan dzalika. Kemudian yang keempat, dzalika tilfazun. Itu televisi. Nah, menggunakan dzalika karena di belakang kata benda tidak ada tak marbutoh, ya. Jadi mudah ya anak-anak. Kemudian yang kedua, kita bahas kata tunjuk tilka, yang artinya itu perempuan. Langsung ke contoh, misalun, yang pertama, tilka Zainab. Yang kedua, tilka Hasanah. Yang ketiga, tilka mistorotun. Yang keempat, tilka khizanatun. Penjelasan penggunaannya untuk mu'annas atau perempuan dan kata benda yang berakhiran tak marbutoh. Nah, ini bentuk tak marbutoh. Jadi, penjelasan ini sama seperti dengan hadihi. Ya, Nana? Sama seperti hadihi, tetapi bedanya hadihi artinya ini dan tilka artinya itu. Jadi kita langsung bahas mengapa menggunakan tilka. Yang pertama, tilka Zainab. Zainab adalah nama untuk
perempuan, maka menggunakan tilka. Kemudian yang kedua, tilka hasanah. Hasanah adalah nama perempuan, maka menggunakan tilka. Kemudian yang ketiga, tilka mistorotun. Nah, menggunakan tilka karena di belakang kata benda ada takmar buto. Kemudian yang keempat, tilka khizanatun. Menggunakan tilka karena ada takmar buto. Nah, bentuknya ini ya, sama. Nah, itu tadi penjelasan kata tunjuk atau ismul isyarah. Jika dirasa kurang paham, silahkan diulang kembali videonya. Semoga bermanfaat. Ma'an najah, semoga sukses. Syukron ala timamikum. Wa akhiran aku lulakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.